Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Naufal Afif SAMSC selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keuangan 2 serta teman-teman akuntansi 20B. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu ekuitas pemegang saham. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Saniatul Adawiyah NPM 20.0102.0039 dan saya sendiri Tanti Yuniasari NPM 20.0102.0046. Berikut ini materi pembahasan. Yang pertama, bentuk organisasi perusahaan. Kedua, ekuitas. Ketiga, saham preferred. Keempat, kebijakan dividen. Dan yang kelima, penyajian dan analisis ekuitas. Bentuk organisasi perusahaan. Dari tiga bentuk utama organisasi bisnis: kepemilikan, kemitraan, dan perusahaan. Bentuk perusahaanlah yang paling mendominasi. Keunggulan utama yaitu kemudahan dalam menarik dan mengakumulasi sejumlah modal yang besar. Karakteristik khusus bentuk perusahaan yang memengaruhi akuntansi. 1. Pengaruh hukum perseroan. 2. Penggunaan sistem saham. 3. Pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Hukum perusahaan. Bagi yang akan mendirikan perusahaan, harus menyertakan dokumen persyaratan penggabungan perusahaan ke badan pemerintah yang sesuai untuk negara di mana penggabungan diizinkan. Setelah memenuhi syarat dan pemerintah menerbitkan izin perusahaan, sehingga mengakui perusahaan sebagai entitas hukum. Sistem saham. Ekuitas pemegang saham dalam satu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau lebih saham. Dalam satu kelompok saham, setiap lembar saham sama dengan lembar saham lainnya. Setiap kepentingan perusahaan diwakili oleh jumlah lembar saham yang dimiliki. Setiap saham memiliki hak sebagai berikut. 1. Pembagian secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian. 2. Pembagian secara proporsional dalam manajemen atau hak memilih direktur. 3. Pembagian secara proporsional dalam aset perusahaan pada saat likuiditas. 4. Pembagian secara proporsional dalam setiap penerbitan baru saham dalam kelas yang sama yang disebut hak memesan efek terlebih dahulu. 3 hak pertama sudah cukup jelas. Hak terakhir digunakan untuk melindungi proporsional setiap pemegang saham di perusahaan. Berbagai kepentingan kepemilikan. Saham biasa adalah hak residu persero yang menanggung resiko besar bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan, dan saham ini tidak dijamin akan menerima dividen atau pembagian aktiva bila perusahaan dilikuidasi. Saham preferred yaitu saham khusus antara perusahaan dan pemegang saham. Beberapa hak mungkin dikorbankan oleh pemegang saham sebagai pengganti hak atau keistimewaan khusus lainnya. Ekuitas. Ekuitas adalah hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas sering disebut sebagai ekuitas pemegang saham atau modal perusahaan. Ekuitas sering dikelompokkan pada laporan posisi keuangan ke dalam kegiatan berikut. 1. Modal saham. 2. Premi saham. 3. Saldo laba. 4. Akumulasi penghasilan komprehensif lain. 5. Saham treasury. 6. Kepentingan
dan pengendalian. Klasifikasi tersebut membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami hukum atau pembatasan lainnya yang terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen atau penggunaan lain mengenai ekuitasnya untuk tujuan tertentu. Penerbitan saham. Berikut ini beberapa prosedur penerbitan saham. Yang pertama, saham harus diotorisasi. 2. Saham ditawarkan untuk dijual dan dibuat kontrak. 3. Dari saham dikumpulkan dan saham diterbitkan. Masalah akuntansi yang ada pada penerbitan saham. Yang pertama, ada nilai pari saham. Nilai pari yang rendah membuat perusahaan menghindari kontingent yang berkaitan dengan saham yang dijual di bawah nilai pari. Terdapat dua kelas saham. Yang pertama, saham preferred atau saham biasa. Kedua saham ini secara bersamaan mencerminkan nilai pari saham perusahaan yang diterbitkan. Perusahaan mengkredit akun ini ketika menerbitkan saham. Yang kedua, premi saham menunjukkan kelebihan nilai pari yang dibayar oleh pemegang saham sebagai imbalan hasil atas saham yang diterbitkan kepada perusahaan. Saham tanpa nilai pari. Alasan penerbitan saham tanpa nilai pari ada dua. Yang pertama, penerbitan nilai saham tanpa nilai pari untuk menghindari liabilitas kontingensi yang dapat terjadi jika perusahaan menerbitkannya saham dengan nilai pari sebesar diskonto. Kedua, beberapa kebingungan muncul berkaitan dengan hubungan atau lebih tepatnya tidak ada hubungan antara nilai pari dengan nilai wajar. Saham yang diterbitkan dengan efek lain atau penjual lump sum. Penjualan lump sum ini mengalokasikan hasil di antara beberapa kelompok sekuritas. Yang pertama, metode proporsional. Jika nilai pasar wajar atau dasar lainnya yang baik untuk menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas tersedia, maka nilai lump sum yang diterima dialokasikan di antara kelompok-kelompok sekuritas atas dasar proporsional. Yang kedua, metode inkremental. Dalam hal ini, di mana perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dari semua kelas efek, mungkin menggunakan metode inkremental. Metode ini menggunakan nilai wajar efek sebagai dasar kelas yang diketahui, mengalokasikan sisanya ke kelas yang tidak diketahui nilainya. Dapat diukur dengan atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut dapat ditukar dengan andal dengan menggunakan nilai wajar yang diterbitkan. Biaya penerbitan saham. Biaya penerbitan saham meliputi biaya penjaminan, biaya akuntansi dan hukum, biaya pencetakan, pajak sebagai pengurangan jumlah yang dikeluarkan. Biaya penerbitan adalah biaya pembiayaan dan harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Perolehan kembali saham. Perusahaan membeli sahamnya yang beredar karena beberapa alasan berikut. 1. Untuk memberikan distribusi efisien hasil atas kelebihan kas pada pemegang saham. 2. Untuk meningkatkan harga per saham dan tingkat imbalan hasil atas posisi. 3. Untuk membeli saham pada kontrak kompensasi karyawan atau untuk memiliki potensi kelebihan manajemen. 4. Untuk menggagalkan usaha pengembalian
Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saniatul Adawiyah, NPM 200039, akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai pembelian saham treasury yang terdapat dua metode. Pertama, metode biaya, yang kedua metode nilai pari. Dalam metode biaya, menghasilkan pendebitan akun saham treasury untuk biaya perolehan kembali dan dalam melaporkan akun ini sebagai pengurang entitas pada laporan posisi keuangan. Yang kedua, metode nilai pari, mencatat semua transaksi atas saham treasury pada nilai parinya dan melaporkan saham treasury hanya sebagai pengurang nilai saham. Selanjutnya, penjualan nilai treasury. Pertama, penjualan saham treasury di atas nilai perolehannya. Jika harga jual saham treasury melebihi biaya perolehannya, perusahaan mengkredit selisihnya ke premi saham treasury. Yang kedua, penjualan saham treasury di bawah biaya perolehannya. Ketika perusahaan menjual saham treasury di bawah biaya perolehannya, perusahaan biasanya mendebit kelebihan biaya perolehan dari harga jual ke premi saham treasury. Saham preferen. Saham preferen adalah saham dengan kelas khusus yang memiliki beberapa preferensi atau kelebihan atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Selanjutnya, beberapa fitur dalam saham preferen. Ada 5. Yang pertama, saham preferen kumulatif. Kedua, saham preferen partisipasi. Ketiga, saham preferen konvertible. Keempat, saham preferen yang tidak dapat ditarik, dan yang kelima, saham preferen yang dapat ditebus. Selanjutnya, akuntansi dan pelaporan saham preferen. Saham preferen umumnya tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk membayar pemegang saham preferen. Akibatnya, perusahaan mengklasifikasikan saham preferen sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Kebijakan dividen. Sangat sedikit perusahaan yang membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia secara ilegal. Kondisi keuangan dan distribusi dividen. SEC telah mengajukan perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan dividennya pada laporan keuangan. Di samping itu, perusahaan yang telah memiliki pola pembayaran dividen yang konsisten dianjurkan untuk menunjukkan apakah mereka ingin melanjutkan praktek ini di masa depan. Jenis-jenis dividen memiliki 4 jenis, yaitu dividen tunai, dividen properti, dividen likuidasi, dan dividen saham. Pemecahan saham. Untuk mengurangi nilai pasar saham, cara yang biasa dipakai adalah melakukan pemecahan saham. Dari sudut pandang akuntansi, tidak ada ayat jurnal yang dicatat untuk pemecahan saham. Perbedaan pemecahan saham dan dividen. Dari sudut pandang legalitas, pemecahan saham berbeda dengan dividen saham. Karena pemecahan saham menghasilkan kenaikan jumlah saham yang berbeda dan penurunan nilai pari pada nilai ditetapkan per saham. Pengungkapan pembatasan atas laba ditahan. Dalam banyak perusahaan terdapat pembatasan atas laba ditahan atau dividen. Tetapi tidak ada ayat jurnal formal yang dibuat. Pembatasan seperti itu paling baik diungkapkan dengan catatan. Catatan memberikan media penjelasan yang lebih tangkap. Pengungkapan harus menjelaskan sumber pembatasan, ketentuan yang berkaitan, dan jumlah laba ditahan yang terkena pembatasan atau jumlah laba yang tidak dikenakan pembatasan. Selanjutnya, penyajian untuk analisis ekuitas. Penyajian menggunakan raca dan laporan ekuitas pemegang saham. Untuk analisis menggunakan 3, yaitu pertama, tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa, kedua, rasio pembayaran, dan yang ketiga, nilai buku per saham. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.